the things I say in everything we do every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair teman-teman, selamat pagi. Berarti jawabnya Sobahun Nur. Ya, kaifa halukum, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, anabi khair ya. Alhamdulillah ya teman-teman sehat semua. Iya, oke, alhamdulillah sehat semua ya. Pada pagi hari yang cerah ini kita semua dapat bertemu lagi ya teman-teman di video pembelajaran diniyah, yaitu blog Sirah ya. Kembali lagi dengan Ustazah Sesa. Yuk, untuk memulai pembelajaran di video kali ini kita mulai dengan doa belajar ya. Ya, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai membaca doa belajar. Ya, teman-teman sudah pada sarapan? Ya, yang belum sarapan segera sarapan ya. Bagi yang sudah sarapan, yuk disiapkan bukunya. Bagi yang sudah siap, buku Sirah kelas 2. Oke. Ya, teman-teman sudah pada siap mengikuti pembelajaran diniyah kali ini? Oh, udah pada siap ya. Kita kan kemarin sebelumnya sudah membahas apa saja teman-teman? Kita sudah membahas materi yang pertama, yaitu Khulafaur Rasyidin. Ya, insya Allah nanti di pertemuan kali ini kita akan langsung belajar 2 materi, yaitu apa? Materi pertama dan materi kedua dan materi ketiga, yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Jadi nanti ada 2 materi ya teman-teman. Fahimtum? Oke, fahimna. Ya, yang sudah disiapkan bukunya, yuk segera dibuka halaman 9. Kita akan belajar materi kedua, yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemarin kan Khulafaur Rasyidin itu pengertiannya apa teman-teman? Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih karena kepantasan mereka dan kelebihan mereka. Nah, diantaranya kan ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ada 4 ya teman-teman. Nah, kita nanti yang pertama akan belajar Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemarin Abu Bakar As-Siddiq itu As-Siddiq artinya apa sih teman-teman? Abu Bakar As-Siddiq kan punya gelar ya, dijuluki dengan As-Siddiq. Artinya apa? Ya, artinya As-Siddiq yaitu benar. Nah, kenapa bisa dinamakan dengan As-Siddiq? Karena beliaulah Abu Bakar orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kenapa dulu beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj waktu zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena dulu orang-orang Quraisy banyak yang tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu mempunyai peristiwa Isra Mi'raj. Lalu beliaulah Abu Bakar As-Siddiq yang turut membenarkan atau membela peristiwa Isra Mi'raj. Ya, begitu teman-teman secara singkatnya. Nah, beliau pula lah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Nah, dulu sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nah Nabi Muhammad ini dulu pernah ditanya oleh suatu sahabat, Amr bin Ash pernah bertanya ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya mengenai siapakah yang paling beliau cintai.
Nah, yang paling dicintai itu Aisyah. Lalu beliau sahabat yang tadi menanyakan ke Nabi Muhammad lagi, siapakah golongan dari laki-laki yang engkau cintai? Lalu Nabi Muhammad menjawab, beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu tadi berarti Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar ini dikenal dengan sifat apa teman-teman? Dengan sifatnya yang baik hati, lembut, jujur, dan pemberani. Ya, kan ini kan berarti masuk ke Khulafaur Rasyidin ya teman-teman, karena dikenal dengan kelebihannya dan kepantasannya untuk memimpin umat Islam. Lalu Abu Bakar dulu lahirnya kapan sih teman-teman? Beliau lahir pada tahun 573 Masehi. Nah, beliau ini lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad. Nah, beliau ini lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad ya teman-teman. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini lahir di Mekah, yaitu di mana? Jazirah Arab, yaitu di Arab Saudi ya teman-teman. Oke. Nah, beliau pula lah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu golongan yang paling awal masuk Islam. Ya, beliau juga dikenal dengan golongan As-Sabiqunal Awalun. Nah, golongan As-Sabiqunal Awalun ini yaitu yang pertama kali mereka golongan itu mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan mereka dijamin masuk surga. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk orang yang dijamin masuk surga ya teman-teman, dan ketiga sahabat Nabi yang lainnya. Oke, fahimtum? Ya, fahimna. Nah, lalu yang selanjutnya Abu Bakar itu kan ditunjuk sebagai pemimpin ya teman-teman setelah Nabi Muhammad meninggal. Nah, beliau itu menjadi pemimpin dari umat-umat Islam dalam mengatur pemerintahan, sehingga beliau pula lah yang memimpin peperangan umat Islam, salah satunya yaitu menghadapi kelompok yang merusak ajaran Islam seperti menyerang kaum Quraisy. Nah, pada saat zaman dahulu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy dulu, beliaulah menghadapi kelompok yang merusak ajaran Islam. Ya. Lalu selanjutnya Abu Bakar itu wafat pada tahun berapa teman-teman? Ya, Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi. Nah, beliau itu meninggal saat berumur 61 tahun. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya, beliau meninggal karena apa? Beliau meninggal karena sakit. Ya, karena sakit yang dideritanya ya teman-teman. Nah, beliau juga pula lah menjadi saudagar di Mekah. Sebelum meninggal beliau menjadi saudagar di Mekah. Ya, fahimtum teman-teman? Fahimna. Nah, sudah selesai yang Ustazah jelaskan terkait sejarah Abu Bakar As-Siddiq secara singkatnya ya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas materi ketiga, yaitu tentang Umar bin Khattab. Buku paket sirahnya dibuka halaman 19. Kita akan belajar Umar bin Khattab. Nah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan kemarin ya waktu di Zoom terkait Umar bin Khattab secara singkatnya. Ya, Umar bin Khattab itu dulu terlahir dari keluarga duta besar dan pedagang teman-teman. Nah, pada zaman dahulu Umar itu memusuhi Nabi dan para pengikut Nabi Muhammad. Lalu tidak lama kemudian Umar masuk Islam di usia 27 tahun. Nah, beliau itu adalah sosok yang sangat disegani teman-teman, sangat disegani pada masa Nabi karena beliau itu dikenal dengan kelebihannya yaitu pemberani, tegas. Nah, sebelum mengikrarkan atau mengatakan 2 kalimat syahadat, namanya
namanya beliau, nama Umar bin Khattab, yaitu sangat dipertimbangkan oleh pembesar Quraisy. Jadi pembesar Quraisy dulu sangat mengharapkan Umar bin Khattab supaya ikut dalam kepemimpinan umat Quraisy. Akan tetapi Rasulullah juga berdoa agar Allah memberi hidayah kepada Umar bin Khattab supaya Umar bin Khattab bisa masuk Islam. Nah, akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad. Nah, Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad dan akhirnya Umar bin Khattab bisa masuk Islam. Nah, Umar bin Khattab ini yaitu beliau adalah khalifah kedua setelah masa Abu Bakar As-Siddiq selesai. Lalu beliau menjadi pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau menjadi khalifah kedua. Nah, Abu Umar bin Khattab ini dijuluki dengan Al-Faruq, yaitu yang artinya pembeda. Nah, karena beliau itu sifatnya dikenal dengan pemberani ya teman-teman, dan tegas di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Nah, pembeda itu yang dimaksud, beliau itu beda dari yang lain. Ya. Lalu dia juga dijuluki dengan singa. Singa apa? Singa padang pasir. Kenapa disebut dengan singa padang pasir? Karena sifatnya yang pemberani, tegas dalam memimpin masa umat Islam. Nah, dijuluki dengan singa padang pasir karena sifatnya beliau yang sangat tegas dan pemberani dalam memimpin umat Islam. Nah, pada masa pemerintahan Umar dulu juga Umar berhasil memperluas wilayah Islam, antara lain kemana saja teman-teman? Antara lain ke, contohnya ke Palestina, ke Mesir, ke Babilonia, lalu kemana? Ke Damaskus, lalu ke Persia. Nah, itu termasuk wilayah yang sudah diperluas oleh Umar bin Khattab. Ya, paham itu teman-teman? Ya, beliau itu lahir tahun berapa sih teman-teman? Lahir tahun 579 Masehi. Nah, sejak kecil sampai dewasa beliau juga sudah dikenal dengan sifatnya yang tadi ya teman-teman, pemberani, tegas, dan tidak takut untuk mengatakan kebenaran di depan umum atau di depan semua orang. Paham teman-teman? Oke, paham. Nah, ya, Umar bin Khattab itu meninggal karena apa sih teman-teman? Ya, Umar bin Khattab meninggal karena tewas dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Nah, Abu Lu'lu' ini yaitu seorang Majusi yang dikenal dengan iri dengki melihat Islam berkembang secara maju pesat di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, beliau ini, Abu Lu'lu', sangat iri dengki kepada Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab sukses untuk memperluas Islam ke mana saja, ke negara-negara lain ya teman-teman. Nah, setelah menjadi khalifah selama 10 tahun, nah beliau itu meninggal di usia 63 tahun. Beliau meninggal pada usia 63 tahun. Nah, makamnya juga dikubur di sebelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah selesai yang Ustazah jelaskan terkait secara singkatnya sejarah tentang Umar bin Khattab. Ya, besok kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di waktu Zoom ya teman-teman. Fahimtum? Oke, fahimna. Ya teman-teman, silahkan mengerjakan tugas-tugasnya. Tugas-tugas materi kedua dan 3 ya, jangan lupa dikerjakan. Oke. Ya, Ustazah tutup ya. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran kepada teman-teman sudah mendengarkan dan melihat pembelajaran video Ustazah. Dan barakallah, semoga teman-teman mendapatkan ilmu dan bisa menerapkan ilmu di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.